Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kotor Sri Wahyuni, program studi Hukum Hindu jurusan Dharma Sastra semester 6, Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum kriminologi. Kriminologi dalam perspektif biologis, keturunan dan kejahatan. Teori ini tidak dipopulerkan di Amerika, namun lebih dikenal di Eropa. Ada dua kelompok teori yang menggunakan istilah biologi, yaitu sosiologi yang melihat aspek genetika untuk menjawab problem sosial, dan biososial kriminologi yang melihat interaksi biologi dan lingkungan untuk menjawab problem sosial masyarakat. Asumsi utamanya adalah bahwa tingkah laku kriminal didasarkan pada asumsi fungsi struktur determinasi. Seseorang bertingkah laku berbeda dengan orang lain karena mereka mempunyai strukturnya yang berbeda. Perbedaan struktur dapat terjadi sebagai akibat pengaruh dari kromosom, genis, kimia, hormonal, atau tipe tubuh. Heredity atau crime. Konsep ini dipopulerkan lewat film The Bad Set. Film ini menceritakan seseorang gadis cantik, anak seorang pembunuh yang diasuh oleh seseorang model. Karena pada dasarnya dia memiliki bad seed, maka meski ia diasuh oleh bukan ibunya, perilakunya pun tetap menunjukkan adanya pengaruh bad seed ibunya. Beberapa penelitian terhadap pengaruh bad seed konsep ini ditunjukkan pada kasus Jukes dan Kalikes tentang tentara yang punya dua istri, normal dan feeble-minded. Riset saudara kembar identik dan fraternal, adopsi anak, genotip dan fenotip. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa keturunan mempunyai pengaruh besar terhadap munculnya pelaku kejahatan. Yang kedua, klarifikasi teori-teori biologi. Teori biologi inferior, kelompok teori ini berasumsi bahwa biologis kriminal adalah inferior pada yang non-kriminal. Inferioritas biologis pelaku kejahatan adalah penyebab munculnya tidak kriminal. Teori bentuk tubuh. Kelompok teori ini berasumsi bahwa bentuk atau konstitusi fisik penjahat berbeda dengan yang bukan penjahat. Konstitusi pihak inilah yang menyebabkan munculnya tidak kriminal. Teori perbedaan dan keacuan. Kelompok teori ini berasumsi bahwa ada sesuatu yang bersifat fisik yang berbeda dan salah yang terjadi di dalam tubuh penjahat. Teori vitamin dan nutrisi. Kelompok ini berasumsi bahwa apa yang dimakan dan tidak dimakan akan mempengaruhi tingkahnya, dan ini menyebabkan munculnya tidak kriminal. Teori-teori inferioritas biologi dan tipe badan. Awal teori-teoritas inferioritas, teori-teori ini sangat mendasarkan pada karakteristik fisik pelaku kejahatan. Teori ini sudah jarang digunakan pada saat ini, namun pada waktu dahulu teori ini diterima sebagai satu hal yang dapat dipercaya. Fisiognomi dan pathologi. Fisiognomi adalah praktek pengambilan keputusan dalam memberikan ciri orang tertentu dengan mendasarkan pada bentuk wajah. Penologi adalah studi yang dalam praktek pengambilan keputusan di dalam memberikan ciri pada orang tertentu dengan mendasarkan pada bentuk kepala. Teori-teori mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek fisik biologi kriminal. Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi seperti Gall, Sporsheim, yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Pada tahun 1900-an muncul mazhab biologi kriminal modern di Jerman, Australia, dan Italia. Sebagai pelopor antara lain Kretschmer, seorang psikiater. Tujuannya adalah mencari hubungan antara tipe-tipe fisik
yang beraneka ragam dengan karakter dan mental yang abnormal. Menurut Ketmer, tipe lepsome kebanyakan melakukan kejahatan pemalsuan, tipe Picnics kebanyakan melakukan kejahatan penipuan dan pencurian. Sedangkan tipe Athetis melakukan kejahatan kekerasan terhadap orang dan seks. Teori psikologi kriminal. Yang pertama, trait theory atau teori sifat. Yang kedua, cognitive theory atau teori kognitif. Teori kognitif adalah teori belajar yang mengkaji proses berpikir dan berusaha menjelaskan bagaimana orang itu belajar memecahkan masalah, termasuk yang melibatkan pertanyaan tentang nilai dan moralitas. Memahami dan menafsirkan lingkungan sosial, teori kognitif memiliki cabang termasuk yang berfokus pada perkembangan moral dan intelektual. Berikut adalah cabang-cabang teori kognitif. Yang pertama, moral development theory. Teori perkembangan moral atau cabang pertama dari teori kognitif yaitu teori perkembangan moral. Menurut teori perkembangan moral bahwa individu menjadi kriminal ketika mereka tidak berhasil menyelesaikan perkembangan intelektualnya dari anak-anak hingga dewasa. Yang kedua, cognitive information processing theory atau teori pemrosesan informasi kognitif. Bidang kedua dari teori kognitif yang berlaku untuk kriminologi adalah teori pemrosesan informasi kognitif. Teori ini melibatkan studi tentang persepsi manusia. Yang ketiga, script theory. Roger C. Steng dan Robert P. Albertson dari Universitas Yale mengembangkan teori script untuk menjelaskan proses pemahaman selama situasi atau peristiwa yang terjadi. Yang keempat, the pseudoscientific perspective criminal behavior as maladaptation. Dari sudut pandang psikoanalisis, perilaku kriminal adalah maladaptif atau produk dari kekurangan kepribadian pelaku. Teori psikoanalisis Sigmund Freud tentang kriminalitas menghubungkan delikvit atau kejahatan dan perilaku kriminal dengan suatu konsekuen atau hati nurani. Yang kelima, frustration aggression theory atau teori frustasi agres. Teori frustasi agres, Dorard menyatakan bahwa frustasi dapat menyebabkan berbagai bentuk perilaku termasuk regresi, sublimasi, dan fantasi langsung terhadap orang lain, dan itu adalah konsekuensi yang paling mungkin terjadi. Yang keenam, crime as adaptation, kejahatan sebagai adaptasi. Pelaku yang menyangkal tanggung jawab atas kegagalan lain dengan beralih kejahatan dikatakan mencari plastik adaptasi karena bentuk perilaku lain juga dapat memenuhi banyak kebutuhan yang sama seperti kejahatan. Yang kedelapan, attachment theory atau teori keterikatan. Pendekatan psikologis lain untuk menjelaskan kejahatan dan kenakalan adalah teori keterikatan. Menurut teori keterikatan, perilaku nakal muncul ketika keterikatan aman tidak diciptakan. Yang kesembilan, behavior theory atau teori perilaku. Menurut teori perilaku, melalui penerapan penghargaan dan hukuman, itulah perilaku. Dibentuk teori perilaku berbeda dari teori psikologinya. Dalam hal determinan utama, perilaku dibayangkan ada lingkungan sekitar individu daripada di dalam individu. Sekian materi yang saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.